Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah wa ba'd. Puji beserta syukur kehadirat Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadirat alam Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati kepada seluruh majlis, yaitu Haji. Mari kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah selalu sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah selalu berkahkan rezekinya, Allah selalu tetapkan taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ala hadiniya wa kuditul salih al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya hormati ibu kita bersama Ustaz Malik Fauzan yang sangat saya cintai dan memuliakan, dan yang saya hormati kepada para rekan-rekan jamaah Majlis Taklim Sababul Mustafa, Majlis Taklim Mahabbatul Mustafa, rekan-rekan dari Cimangguates, dari Situpete, dari Haji Mud, ada nggak dari Haji Mud? Ada ya, dari rekan-rekan dari Pabuaran yang sama-sama saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan ditetapkan iman kita, ditetapkan taufik dan hidayah kita, sehingga malam hari ini kita masih bisa berkumpul di tempat, insyaallah tempat ini selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tempat ini selalu didatangi oleh ruhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tempat ini dibacakan zikir, dibacakan sholawat, dibacakan pujian-pujian kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru kita telah menyampaikan banyak-banyak ilmu yang beliau sampaikan, luar biasa. Beliau menyampaikan apa adanya, karena amalan-amalan yang beliau sampaikan tadi sebetulnya amalan beliau. Beliau menginginkan rekan-rekan jamaah semua merasakan apa yang dia rasakan. Sama seperti saya, sedikit demi sedikit amalan saya berikan sama kalian, supaya apa? Kalian bisa merasakan apa yang saya rasakan. Sama Ustaz Akmal Fauzan, beliau merasakan suatu kenikmatan yang luar biasa daripada kemuliaan ya Al-Quran, kitabullah, ayat-ayat Allah, yaitu dalam surat Waqiah. Ini banyak kandungannya surat Waqiah. Kalau kita punya hajat, punya yang lain, punya niat yang lain, insyaallah hajatnya akan terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua, Ustadz Akmal mengajarkan kepada kita supaya kita pegang Al-Quran. Sering gak tiap hari pegang Al-Quran? Jarang. Bahkan sebulan pun kadang-kadang enggak. Kenapa? Di grup Sababul Mustafa suka ada list bentuk pembacaan Al-Quran 1 juz. Supaya apa? Yang pertama, kalian mendapatkan syafaat daripada ayat-ayat Allah. Yang kedua, kalian supaya megang Al-Quran. Yang ketiga, lisan kalian supaya mengucapkan ayat-ayat Allah. Daripada kalian nyanyi, main TikTok dan yang lainnya, lebih baik kalian pegang Quran. Itu lebih manfaat. Ya, barang siapa masa mudanya sering pegang Al-Quran, sering duduk di majelis ilmu,
nanti anak cucunya akan menjadi seorang ulama. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, saya yakin kalian sering duduk di majelis ilmu karena apa? Orang-orang tua kalian dulu pernah duduk di majelis ilmu. Walaupun kalian nggak tahu. Ya, ini guru kita mengajak kebaikan kepada kita, jangan kita sia-siakan. Ya, karena apa? Ajakan beliau luar biasa, amalan-amalan beliau yang pernah beliau alami, yang pernah beliau rasakan, sekarang secara tidak langsung dijajahkan sama kalian. Amin, Allahumma amin. Mengajak yang baik. Karena apa? Sahabat yang baik adalah orang yang selalu mengajak kebaikan. Sahabat yang baik adalah orang yang selalu mengajak, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang baik adalah selalu mengingatkan kita agar selalu mencintai kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang baik mengingatkan kita, mengajak kita untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai hal-hal yang ini kita jangan sampai abaikan. Ya, sangat beruntung sekali kalian duduk di majelis ilmu. Sangat beruntung sekali kalian bisa mendengarkan suatu nasihat ilmu dari seorang guru. Apalagi ya Sohibul Majlis Haji, ya luar biasa, jasa-jasa beliau luar biasa menghasilkan murid-murid yang soleh dan soleh. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena murid yang baik adalah murid yang selalu mendoakan kepada gurunya, selalu mengingat kebaikan kepada gurunya, walaupun gurunya sudah tidak ada, ya walaupun gurunya nggak pernah kelihatan karena jauh, walaupun gurunya tidak pernah berhadapan, karena sering mengingat jasa-jasa gurunya, muridnya tersebut sering berdoa. Itu adalah murid yang soleh dan soleha. Ya, mudah-mudahan kita semua dijadikan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan lanjutkan, tak banyak karena sudah jam 10 lewat ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan wasilah kita menggugurkan kewajiban duduk di majelis ilmu, karena belajar ilmu agama itu diwajibkan. Perdunya bukan perdu yang lain, adalah perdu kifayah. Apa perdu kifayah itu? Kalau satu kampung ini nggak ada yang menuntut ilmu agama, maka satu kampung ini orang semua berdosa. Tapi ada perwakilan, seorang anak muda dari kampung Pabuaran datang ke sini untuk mendengarkan tausiah ilmu agama, duduk bareng, berzikir bareng, sholawat bareng, maka kampung Pabuaran terselamatkan oleh anak-anak muda tersebut. Amin, Allahumma amin. Belajar ilmu sama siapa aja, bahkan perbanyaklah guru. Ya, jangan sama guru ngaji doang. Kita juga harus belajar dengan yang lainnya. Guru sekolah, ya, teman-teman yang seperjuangan, itu adalah pelajaran guru buat kita semua. Bahkan ulama-ulama terdahulu, ya, gurunya nggak sedikit, banyak, sanad keguruannya banyak. Ya, kita ayo perbanyak guru. Karena apa? Kita adalah manusia yang berlumuran dosa. Setiap hari kita lupa sama Allah. 24 jam kita diperhatikan oleh para malaikat Allah. Banyakkan zikirnya, banyakkan ingatnya, apa banyakkan main gamenya, apa banyakkan ngebohongnya, apa banyakkan sandiwaranya. Ini kita diperhatikan setiap hari. Diperhatikan kita setiap hari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan mentang-mentang kalian di dalam kamar Allah nggak ngeliat,
Allah melihat kalian mau ada di mana juga. Ya, dulu ada sebuah cerita seorang santri yang sangat dimuliakan oleh gurunya, sampai santri-santri yang lain sirik. Ya, wahai Ustadz kok pilih kasih sama kami sehingga kami tidak diistimewakan. Ini santri luar biasa solehnya. Akhirnya dikumpulkan oleh gurunya, semua kumpul sini, semua. Akhirnya gurunya bawa kandang burung. Dalam kandang itu banyak burung, dikasih satu-satu, semua dikasih satu-satu. Semua dikasih satu-satu. Akhirnya apa? Kata gurunya, tolong potong burung ini. Kalian potong burung ini silahkan di mana? Ya, dimanapun kalian motongnya, yang penting jangan sampai ada yang melihat. Setelah dipotong bawa sini. Akhirnya satu persatu berdatangan, sudah potong. Ada yang buntu, ada yang masih masih kelopak-kelopak. Ya sudah dipotong. Akhirnya yang terakhir murid yang dimuliakan oleh gurunya tersebut. Ternyata itu burungnya belum diapa-apain. Ya, belum diapa-apain. Ditanya sama gurunya, wahai fulan bin fulan, kenapa burung tersebut tidak kamu potong, sedangkan yang lain kamu potong? Ini jawabannya luar biasa. Murid yang sangat soleh, murid yang sangat baik. Wahai guru, ini tadi guru memerintahkan kepada saya burung ini dipotong. Dimanapun kalian mau potongnya, yang penting jangan sampai ada yang melihat. Saya nggak berani potong burung ini. Saya nggak bisa nyumput di mana-mana. Saya nggak bisa sembunyi di mana-mana. Bahkan di dalam kamar pun saya nggak bisa sembunyi. Karena apa? Allah selalu melihat saya. Ini luar biasa. Akhirnya santri-santri yang lain semua paham. Oh ternyata ini. Ya, sama kita juga seperti itu hidup. Mentang-mentang di dalam kamar, mentang-mentang gak ada yang lihat, ya kita main game sampai subuh. Mentang-mentang gak ada yang lihat, kita mainin handphone yang tidak. Karena apa? Kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati rekan-rekan sekalian. Ya, saya akan lanjutkan dari kitab Tadkihul Qaul. Al-babu sani fi fadilati la ilaha illallah. Ya, bab yang kedua yaitu kitab Kang Kapindo fi fadilati la ilaha illallah, ing dalam keutamaan baca lafaz la ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ngandika sapa an-nabi kanjeng Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salla muka-muka bikarido sapa Allah alaihi atas kanjeng Nabi wasallama lan keselamatan man qala sing sapa kang ngucap kullu yaumin saban-saban dina la ilaha lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mengucap lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha ora nono pangeran kang wajib disembah kalawan sebenar-benare illallahu angin Allah Muhammadun nyatane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mi'atu marratin
Ja'a yaumal qiyamah, ja'a wistaka yaumal qiyamah, ing dinane yaumal qiyamah wa wajhuhu ing rarahine siwong kal badri kaya bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qala, barang siapa orang yang membaca, yang mengucap kullu yaumin, setiap harinya. Tadi guru kita menyampaikan agar kita selalu beristighfar. Karena apa? Istighfar itu ya menghilangkan kegundahan dalam hati kita. Kita selalu lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Pagi ingat sama Allah, siang lupa lagi. Pagi sore ingat, malam lupa lagi. Ya, karena sering kita baca di dalam sholat, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ya muqallibal qulub, yang bisa membolak-balikan hati, ya sabit qalbi ala dinika wa ta'ati. Ya, kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya yang membolak-balikan hati, sabit qalbi, tetapkan hati kami dalam agama kami, dalam taat kami kepadamu ya Allah. Itu sebetulnya doa. Makanya sebagian ulama mengatakan salat itu doa. Karena dari awalnya semuanya doa. Dari mulai Fatihahnya itu semua doa. Makanya orang yang sering sholat adalah orang yang paling banyak berdoa. Dari mulai awalnya, ya, dari mulai wudu, dari mulai mandi, dari mulai wudu, terus masuk masjid, terus berdiri betul, mengerjakan sholat, semuanya doa, sampai terakhir mengucapkan salam, semuanya doa. Ya, kita lanjut. Barang siapa orang yang mengucapkan setiap harinya, mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'atu marratin, berapa Ustaz? Berapa? Mi'ah 100 kali, marratin 100 kalikan. Ja'a yaumal qiyamah, nanti akan datang di hari kiamat, wa wajhuhu kal badri, wajahnya akan bercahaya bagaikan bulan. Ya, kita sehari mengucapkan 2 kalimat syahadat berapa kali? Hitung sama kalian. Yang wajib. Ini yang wajib. Kalau yang sunat jarang sekali kalian. Yang wajib, salat subuh tahiyatnya berapa kali? 1, berarti 1 kali. Dalam tahiyat akhir mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ya, hati-hati kalian kalau sholat. Ini menunjukkan hati kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna. Jangan mata kalian ke tangan orang lain. Karena apa? Kadang-kadang di samping kita ada yang sholatnya begini. Ada nggak? Ada, biarin, jangan dikomen. Orang yang sholatnya begini jangan dikomen. Kalau dikomen kita yang nggak sah sholatnya. Karena apa? Kita usil sama orang, kepo. Ya,
biarin, karena memang dia punya keterangannya sendiri. Ya, kita fokus sama diri apa? Kita fokus sama ibadah kita. Ya, ada yang sholatnya muter-muter segala macam. Ya, ada yang di sini, ada yang di samping, ada yang di tengah, biarin. Yang penting rakaatnya sama, rukunnya sama. Ya, jangan kita ganggu, kecuali lagi di majelis seperti ini nanya. Boleh kita jawab. Ya, kalau di tempat sholat jangan kita komen. Wah, dia nggak sah tuh sholatnya. Ya, Bang Diki nggak sah sholatnya. Tadi goyang-goyang pantatnya. Ya, yang nggak sah bukan Bang Diki, tapi diri kita yang bilang tadi. Ya, karena apa? Sholat bukan fokus berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi fokus kemudian orang lain. Ya. Tuh, paham? Jadi ya, kalau orang yang sholatnya goyang-goyang gini jangan dikomen. Biarkan dia punya keterangan, punya paham sendiri. Ya, itu. Subuh berapa kali tahiyat? Berarti kita 1 kali. Ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, zuhur 1 tambah 2 3. Asar 2. 3 tambah 2 5. Maghrib 2. 5 tambah 2 Isya berapa? 2. Kalau yang nyebut 1 berarti gak pernah sholat Isya. Ya, 2. Berapa tuh semuanya? 9 kali kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu yang wajib buat kalian. Yang wajib. Kalau kalian tinggalkan sholat subuh, berarti kalian kurangin tuh 2 kalimat syahadatnya. Siapa itu? Kalau kalian meninggalkan sholat zuhur, berarti kalian meninggalkan 2 kalimat syahadat 2 kali. Ya, ini yang wajib kita sebagai umat Islam, yang wajib harus kita ucapkan 2 kalimat syahadat dalam 1 hari 9 kali. Ya, Rasulullah SAW adalah manusia yang satu-satunya harapan kita. Bahkan sholat kita pun tanpa mengucapkan daripada Sayyidina Muhammad SAW, sholat kita nggak sah. Berarti ini adalah manusia yang sangat luar biasa, yang satu-satunya manusia yang selalu berdekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mengaku umatnya Nabi, tapi kita nggak menjalankan apa yang Nabi ajarkan, itu berarti cintanya dusta. Meninggalkan sholat berarti kita bukan cinta sama Nabi. Cinta kita dusta. Ninggalin sholat percuma. Ya, kita bersedekah, berpuasa, ya, berbuat baik sama orang lain, tapi kita meninggalkan apa yang pernah Rasulullah SAW perjuangkan. Bayangkan kalau kita misalkan sholat 5 waktu atau 50 waktu. Bayangkan, mau makan aja susah, bahkan mau curhat aja susah. Bentar-bentar sholat, bentar-bentar sholat, kuru-kuru dah itu badan. Ya, ini Rasulullah perjuangkan buat siapa? Buat kita, buat umatnya. Cuma kita umatnya, ya, terlalu percaya diri. Saya mau umat Rasul, pasti umat Rasulullah semuanya masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah. Mentang-mentang ada hadis seperti itu, tapi jangan salah, itu hadis ada terusannya. Ya,
Wa man qila ya Rasulullah, orang yang mengikuti kepada sunnahku maka akan masuk surga bersamaku. Tapi orang yang berbalik kepada diriku atau sunnah-sunnahku, terserah mau lewat pintu mana masuk neraka. Sekarang sudah banyak, ya, sudah banyak ulama-ulama dibenci, ya, para ahli bait, para habaib, ya, dibenci sudah banyak. Bahkan di zaman terdahulu ada yang namanya Syekh Abdullah As-Saudan. Beliau itu luar biasa, seorang ulama, seorang umat Islam yang sangat mencintai ahli bait, mencintai para habaib, ya. Bahkan salah satu kisah daripada Syekh Abdullah As-Saudan ini, ketika itu rumahnya kedatangan habaib. Habaib tersebut pertama silaturahmi, disambut dengan baik oleh Syekh Abdullah As-Saudan, disambut, diajak ngobrol, kemudian dijamu dengan baik. Setelah itu tadinya mau dipijit. Wahai Habib, apakah mau saya pijit? Oh enggak, jangan saya yang dipijit. Kalau mau kuda saya tuh, karena habis perjalanan jauh, maka pijitlah kuda saya. Itu dipijit tanpa ada keluh kesah, langsung dipijit kudanya. Setelah mijit kudanya selesai, baru mijit kakinya habaib tersebut dipijit sampai habaibnya ketiduran, dan Syekh Abdullah As-Saudan pun tertidur, akhirnya tertidur dan bermimpi berjumpa dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dalam mimpinya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang. Assalamualaikum wahai Abdullah As-Saudan. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Engkau sangat baik sekali kepada zuriyahku. Engkau sangat baik sekali kepada keturunanku. Apa yang kau inginkan? Pasti ada yang kau inginkan. Akhirnya di dalam mimpinya Syekh Abdullah As-Saudan berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku hanya ingin melihat tubuhmu dan wajahmu di hadapanku. Akhirnya pada saat itu Syekh Abdullah As-Saudan terbangun. Setelah terbangun, apa yang dia hadapi? Ternyata ruhnya daripada Sayyidina Muhammad SAW berada di hadapannya. Luar biasa kecintaannya, walaupun Sayyidina Muhammad SAW sudah tidak ada, namun zuriyahnya sangat dihormati. Dia tidak pernah mengeluh. Kalau kita kadang-kadang kita suka mengeluh, wah ini Habib orangnya begini, ini Habib orangnya begini. Ya, enakan Habib yang ono, enakan Habib yang ini, Habib yang ini gak enakan. Jangan, ya, untuk ahli bait zuriyah daripada Sayyidina Muhammad SAW, apapun bentuknya, apapun sifatnya, kita jangan pernah membeda-bedakan, karena darahnya beliau mengalir darahnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bimuradi. Insyaallah nanti malam Jumat yang akan datang kita akan lanjutkan oleh 10:30, ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadikan motivasi untuk selalu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada rekan-rekan semua, saya minta
sebentar lagi kita akan menghadapi bulan yang sangat mulia, yaitu bulan kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ayo kita undang ruhnya daripada Sayyidina Muhammad SAW. Saya minta kepada para jamaah dan jajaran para majelis taklim serta kru, ketua dan yang lainnya, kita jadwalkan 30 hari. Selama 30 hari kita akan membaca maulid Nabi Muhammad SAW. Untuk dan tempatnya nanti diatur, ya. Insyaallah mudah-mudahan di bulan maulid ini kita akan mendapatkan suatu keberkahan yang sangat luar biasa. Karena barang siapa orang yang sedekah, berjuang, bahkan mengorbankan harta dan pikiran serta tenaga dan pikiran untuk membahagiakan hari dilahirkannya Sayyidina Muhammad SAW, orang itu sedang berjuang fi sabilillah. Amin. Allahumma amin. Ya, ayo kita nggak punya harta, punya tenaga, ya, nggak punya tenaga, pikiran. Gimana caranya supaya setiap hari ini kita mengadakan maulid, ya? Nanti insyaallah kita musyawarah nanti sama Aldi, Ustaz Akmal dan yang lainnya, musyawarah dari mulai tanggal 1 maulid kita adakan maulid, ya, insyaallah. Sampai maulid di sekitar Sukadamai. Jadikan Sukadamai ini adalah wilayah yang cinta Sayyidina Muhammad SAW. Kita undang ruhnya daripada Sayyidina Muhammad ke wilayah kita, ya. Bahkan kemarin malam Al-Habib Bagir Mustafa Al-Habsi, beliau ngabarin insyaallah nanti beliau akan datang di suatu tempat di wilayah Sukadamai, ya. Mudah-mudahan beliau jadwalnya nggak penuh, ya. Insyaallah dia akan datang ke majelis kita. Yang nggak tahu apanya, insyaallah beliau akan sampai nanti. Kata dia, insyaallah Ustaz Daud nanti anak akan datang pada saat taklim majelis antum. Amin. Allahumma amin. Tadi juga sore Habib Mahdi bin Hamzah Asgab, beliau minta jadwal di majlis Sababul Mustafa. Kita udah kangen sama Habib Mahdi, ya. Mudah-mudahan beliau bisa ada waktu nanti untuk menginjakkan ke majlis taklim kita ini. Amin. Allahumma amin. Setidaknya kita selalu didatangi dan duduk bareng oleh zuriyahnya daripada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.